Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang 3 sikap seorang pemenang. Bagaimana menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 9, di situ tertulis demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini nampaknya sederhana. Tetapi sebenarnya kisah ini begitu luar biasa dan mempunyai makna yang begitu dalam, khususnya tentang bagaimana sikap kita seharusnya untuk menjadi seorang pemenang. Ada 3 sikap seorang pemenang. Yang pertama adalah percaya sepenuhnya pada Tuhan. Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Simon Petrus nampaknya hendak berargumen dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Jangan kita mengandalkan pikiran dan logika kita. Jangan menganggap kita lebih pintar daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, firman-Nya berbicara kepada kita, maka kita harus meresponi firman itu dengan percaya sepenuhnya firman-Nya, ya dan amin. Dan firman-Nya pasti akan terjadi. Yang kedua, saudara, memperkatakan iman dan firman Tuhan. Dari perkataan Simon dalam kisah ini, kita bisa melihat kecenderungan Simon Petrus untuk mengomel. Dia mengatakan bahwa sudah sepanjang malam mereka bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan mulut kita harus kita jaga. Jangan kita mengomel, apalagi bersungut-sungut untuk menentang firman Tuhan. Jangan kita mengatakan sesuatu yang melemahkan iman kita dan memburukkan keadaan kita, situasi kita, kehidupan kita. Semuanya ada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada firman-Nya. Di dalam Matius 17 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya iman, maka iman itu haruslah diperkatakan. Perkatakanlah iman yang membangun, dan perkatakanlah firman Tuhan, agar kehidupan saudara menjadi baik, agar kehidupan kita senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 tertulis demikian, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu dipengaruhi oleh perkataan kita. Jangan mengatakan sesuatu yang sia-sia. Jangan mengatakan sesuatu yang tentang negatif hidup kita, tetapi selalu ucapkan iman
ucapkan firman Tuhan, dan ucapkanlah ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan mengomel tentang situasi kehidupanmu, tetapi senantiasa ucapkanlah hal-hal yang baik, agar kehidupanmu menjadi baik sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, lakukanlah bagian kita. Petrus harus menebarkan jalannya. Perhatikan saudara kisah tersebut. Kalau Petrus tidak menebarkan jalan, maka sudah pasti dia tidak akan mendapatkan ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam meresponi firman Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Lakukanlah bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya yang ajaib bagi kita. Di dalam Amsal 10 ayat 4 berkata demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari Amsal 10 ayat 4 adalah, jangan kita menjadi orang yang malas dan tidak melakukan apa-apa. Mazmur 1 ayat 3, di situ dituliskan tentang orang yang menyukai firman Tuhan. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan saudara ayat ini. Dikatakan demikian, di bagian yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak berdiam diri, tetapi kita melakukan bagian kita. Lakukanlah bagian saudara, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mengerjakan mukjizat, hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apakah selama ini kita selalu mempercayai Tuhan atau lebih mempercayai pengertian kita sendiri? Apakah kita seringkali meremehkan perkataan-perkataan firman Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak benar? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah sepenuhnya kepada firman Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana perkataan-perkataan kita sehari-hari? Apakah menguatkan atau melemahkan? Apakah itu sungut-sungut ataukah ucapan syukur? Yang ketiga saudara, sudahkah kita melakukan bagian kita? Ataukah kemalasan serta sikap acuh tak acuh menjadi kebiasaan kita? Renungkanlah hal-hal ini saudara. Dan biarlah saudara berkaca kepada firman Tuhan. Apabila ada hal-hal yang selama ini tidak benar, marilah koreksi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberikan pengertian kepada kami. Kami mohon ampun bila selama ini kami tidak mempercayai firman-Mu sepenuhnya. Bila ucapan-ucapan kami tidak berkenan dan banyak yang melemahkan, serta dipenuhi dengan sungut-sungut. Ampunilah kami bila kami selama ini tidak melakukan bagian kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami, untuk kami memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu, supaya kami mempercayai firman-Mu sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami, jiwa dan pikiran kami. Ajar kami untuk mengucapkan perkataan-perkataan iman dan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk setia melakukan bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau taat kepada firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengar renungan ini, agar janji firman-Mu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, dan kami berjalan masuk dalam penggenapan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalanlah dalam iman, ucapkanlah iman, dan lakukanlah bagian saudara, seturut dengan iman dan firman-Nya. Saudara akan diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Janjinya ya dan amin. Janjinya pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.